Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan 1 jam ke depan saya akan jelaskan untuk mengenai usaha thrifting. Thrifting dikenal sebagai pakaian bekas yang dikemas dari negara asalnya, Jepang, Korea, dan Cina. Tentunya dari 3 brand tersebut dia mempunyai keunggulan. Yang pertama, yang Jepang keunggulan karena brandnya, yang Korea keunggulan karena size dan model, yang Cina model dan fashionnya. Nah, untuk kawan-kawanku untuk menentukan 3 brand itu, kalau kita bandingkan, untuk cara banding-banding kita, saya nggak mau jadi kaum banding-banding. Tapi setelah kita bandingkan antara 3 brand tersebut, semuanya memiliki keunggulan, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Tergantung dari segmen pasar kita, larinya kemana dulu itu. Dan kitanya maunya segmen pasarnya kemana gitu. Karena semuanya itu ada keunggulannya. Buat teman-temanku semua, sebagai pengusaha thrifting adalah pakaian bekas, di mana thrifting ini mempunyai berbagai kode, berbagai item. Tentunya kode dan jenis brand itu tidak menentukan barang bagus atau jeleknya. Kode hanya pertanda sebuah item, kode hanya menunjukkan sebuah material, dan brand bal juga begitu, menunjukkan sebuah brand karung. Jadi untuk kode dan brand bal itu nggak menentukan barang bagus atau tidaknya. Yang jelas kita sebagai pembeli bal harus benar-benar menguasai dan harus benar-benar teliti dalam membeli bal. Gimana sih Bang agar beli barang tidak tertipu? Banyak jalan yang harus kita lakukan agar kita belanja, agar tidak tertipu. Karena mungkin dengan cara kita mengontrol, melihat akun testimoni asli dia dulu. Siapa sih penjualnya dan di mana sih dia berdagang? Itu akan lebih memungkinkan agar kita tidak tertipu dalam membeli bal. Dan pastikan di saat kita membeli satu bal, pastikan kita membeli kepada orang yang menjual balnya. Jangan sampai kita membeli bal ke penjual orang makanan atau jual buah-buahan, itu nggak nyambung. Tapi kalau kita beli apapun yang kita mau beli, pastikan sesuai dengan orang apa yang dijual. Gitu. Buat teman-temanku sebagai punya thrifting, banyak cara agar kita mendapatkan barang bagus dalam usaha thrifting ini. Cara pertama adalah ditanyakan kepada penjual bal, bagaimana segel kawatnya. Pastikan segel kawatnya belum terbuka. Karena apa? Kalau barangnya udah terbuka, segelnya udah terbuka, kemungkinan barang bagus itu akan udah ada lagi. Kemungkinan barang bagus itu akan udah hilang. Karena kalau segelnya udah dibuka, barang bagusnya pasti udah diambil. Buat kawan-kawan semua sebagai thrifting, banyak cara yang harus kita lakukan dalam usaha thrifting. Contoh salah satunya dengan kita memastikan keaslian akun tersebut. Pasti tanyakan beberapa akun dia dan pastikan akunnya benar real, dari akun sosmed dia, akun TV dia, akun Facebook dia, dan akun YouTube dia. Pastikan akunnya memang benar-benar real agar apa? Agar tidak tertipu untuk belanja ke dianya. Sebagai teman-teman, sebagai pencinta barang thrifting, alangkah baiknya sebelum kita membeli suatu barang, kita memastikan penjualnya terlebih dahulu. Pastikan penjualnya benar-benar amanah, pastikan penjualnya benar-benar menjual barang yang nilainya yang mau kita beli itu. Jangan sampai kita belanja salah orang. Dan ini juga sebagai thrifting, alangkah baiknya kalau kita membeli barang itu tidak fanatik satu kode, satu brand. Karena apa? Itu bisa memancing para oknum gitu. Jadi oknum itu mempunyai langkah, jalan buat menipu kita. Alangkah baiknya kalau kita menanyakan satu item aja tanyakan, jangan tanyakan kodenya, karena itu akan bahaya buat bisnis kita selanjutnya. Karena itu akan memancing para oknum buat datang kita. Sebagai pencinta pakaian thrifting, saya berdagang thrifting ini udah lama dan banyak yang saya jual. Sebelum saya jual bal, saya juga jual eceran. Jadi buat teman-temanku yang mau bertanya, apa sih yang lagi, bagaimana sih cara mengolah bal itu, boleh tanyakan langsung di DM saya, tanyakan langsung apa sih yang, bagaimana sih cara menjualnya gitu. Dan thrifting ini dikenal dengan kualitas A, B, dan C. Tentunya kita sebagai penjual thrifting, kita harus meminta untuk memisahkan barang tersebut. Kualitas A tetapkan harganya, kualitas B tetapkan harganya, kualitas D juga tetapkan harganya. Agar apa? Agar kemungkinan untung itu akan ada. Jadi setelah barang A dan barang B sudah ditentukan harga, barang C itu juga bisa kita bagikan dan itu tidak akan rugi. Karena apa? Itu sisa sebagian dari untung kita buat teman-teman ya. Dalam usaha thrifting, yang penting kita tuh harus konsisten dalam berdagang, konsisten dalam memposting. Karena apa? Itu buat memancing algoritma kita agar apa? Agar orang tahu, audiens tahu apa yang kita jual gitu. Dan kita harus benar-benar cantumkan nilai kejujuran dalam satu toko agar toko kita dikenal dengan kejujurannya. Agar apa? Agar semakin luas audiensnya. Agar dari orang ke orang, dari mulut ke mulut itu akan membuat toko kita itu semakin besar namanya, dan tingkat laku pun akan semakin besar.
Sebagai penjual eceran juga kita harus benar-benar mengatur harga, yang sampai harga yang kita jual harga yang masuk akal. Contoh di saat ini kita memajang promosi satu barang, apapun barang tersebut, apapun masalahnya, apapun kendala kita sebutkan. Jangan sampai kita harus hanya berpikir untung-untung aja, itu tidak baik buat perkembangan bisnis kita ke depannya. Karena dengan ini, buat tindakan thrifting, semua item baru ini itu tergantung dari jenisnya. Harga juga begitu, makanya semua orang bisa memiliki usaha thrifting ini karena harga itu memang dia mengikut dari jenis. Mulai dari harga 3 juta pun orang udah bisa mulai usaha ya. Ada di kaos cewek lengan panjang, perabotan. 4 juta mungkin ada di kaos cewek lengan pendek, ada 3/4, 7/8 gitu. Dalam usaha thrifting apapun itemnya itu bisa diolah. Dan jenis brand bulk dan kode bulk nggak menentukan barang bagus atau tidaknya. Makanya alangkah baiknya kalau kita tuh nggak fanatik dengan satu kode, karena itu akan membuat kita tuh gimana ya, membuat oknum itu mempunyai jalan buat menipu kita gitu. Kenapa saya bilang begitu? Dia pada umumnya begitu. Di saat kita menanyakan kode brand dan bal tersebut, jadi oknum pun yang oknum itu mempunyai peluang. Takutnya kita bertanya kepada oknum. Makanya alangkah baiknya kalau kita menanyakan satu itemnya, apa sih itemnya, yang itu yang kita jual. Dalam usaha thrifting saya ini udah mulai usaha thrifting dari tahun 2018, dari jual kaos oblong sampai semua item saya jual. Jadi buat kawan-kawanku yang mau tanya soal detail penjualan, bagaimana cara memisahkan barang A, barang B, barang C, itu gampang banget. Ini saya akan jelaskan kepada teman-temanku bagaimana untuk memisahkan satu barang tersebut. Ya, dan teman-temanku semua jangan aneh. Jangan takut dalam usaha thrifting, karena semua item itu bisa diolah, semua item ada segmen pasarnya. Untuk melihat segmen pasar kita apa, tinggal tergantung kita tanyakan kepada penjualnya gitu. Tanyakan kepada penjualnya berapa target usia kita gitu. Nah mereka akan menentukan nanti. Dan walaupun kita bingung, kita jangan stop di sana. Karena kebingungan itu ada awal dari kejeniusan, itu kata filosof. Jadi kalau kebingung itu ya terus lakukan, jalankan itu. Dan sampai bingung itu menghentikan niat kita dalam memulai usaha. Dalam usaha thrifting ini yang penting kita harus konsisten. Dan setelah kita mengenal benar-benar toko yang menurut kita amanah, fokus sama toko tersebut gitu. Andai pun di saatnya barang yang nggak ada, kita minta bantuan ke dia untuk mengecek barangnya atau meminta dia untuk mencarikan barangnya. Karena selama berdagang ini biasanya itu ada grup kawan-kawannya. Buat teman-temanku langsung untuk masih dapat barang baru kayak itu tadi. Pertama kita pastikan kawannya. Kedua kalau bisa ada waktu kita langsung datang ke gudang dia. Buat apa? Buat memastikan gudang dia, kita langsung cek item dia. Dan itu akan kemungkinan barang bagusnya akan lebih besar. Kenapa sih Bang di Bandung banyak oknum? Karena banyak orang yang membuat oknum itu mempunyai target gitu. Orang-orang ya yang pemula, mungkin pemula itu bisa menjadi oknum, bisa menjadi sasaran oknum. Karena apa? Pemula itu nggak mengetahui harga. Di sisi lain juga ada juga orang-orang yang fanatik dengan satu kode, itu akan memancing oknum itu. Karena apa? Mereka ada peluang, ada jalan buat menipu kita. Makanya dari itu alangkah baiknya kalau kita tuh nggak fanatik dalam satu kode atau satu brand. Karena brand bal dan kode bal itu nggak menentukan barang bagus atau jeleknya. Jadi begini kawan-kawan, di saat hari ini kita buka bal ini dengan brand tersebut, nggak memastikan barang kita buka hari esoknya itu bagus seperti yang kita buka hari ini gitu. Karena barang ini kita pun sebagai penjual bal menerima barang udah berbentuk pakaian seperti ini. Makanya dikenal pakaian bekas ini dengan pakaian impor yang dikemas dari negara asalnya, Jepang, Korea, dan Cina. Tentunya itu memiliki berat masing-masing dari berat 50 kilo sampai berat 100 kilo. Dan di bal ini masing-masing item bisa diolah. Cara pengolahannya sama. Pisahkan barang A, tentukan ke harga barang A, tentukan harga barang B, tentukan harga barang C. Nah ini juga jawaban buat kawan-kawan bingung, kenapa sih Bang dia bisa jual semurah itu? Sementara saya tanyakan kepada penjualnya, harganya sedemikian mahal. Kalau dia bisa jual dengan HPP sekian murah. Nah inilah cara market mereka. Jadi mereka itu udah dapat keuntungan sekian persen dari barang A dan barang B itu. Jadi barang C itu adalah bagian sisa dari keuntungan dia. Maka dia bagikan sekalipun ke kita. Buat traffic akun dia pun itu juga bagus kawan-kawan. Maka jangan anehkan hal itu, karena semua itu adalah target market mereka. Kegagalan dalam berbisnis biasanya bukan karena produk jelek, tapi dia nggak mengenal pasar, dan juga mereka tuh keuangan berantakan atau mereka tuh nggak punya mental. Itu yang membuat usahanya menjadi gagal.
Jadi buat kawan-kawanku sebagai pengusaha thrifting, alangkah baiknya kalau kita itu mempunyai itu membentuk semua itu, 4 itu, mempunyai membentuk mental, mengatur keuangan yang baik atau yang ketiga mungkin strategis perencanaannya itu. Karena apa? Semua toko itu pada umumnya mungkin pada jual barang yang sama, tapi semua toko itu berhak buat menentukan apa sih nilai tambah untuk membedakan toko dia dan toko lainnya gitu. Makanya itu dikenal dengan personal branding antara kita dan brand kita gitu. Di Bali ini semakin hari itu semakin meluas. Karena apa? Mungkin jangkauannya juga semakin luas. Karena yang intinya pada umumnya pemakai pakaian thrifting ini kalangannya dari kalangan bawah sampai kalangan atas gitu. Karena orang-orang yang kerja harian pun dia bisa mendapatkan pakaian thrifting ini dengan harga yang lumayan murah tanpa mengurangi biaya uang ekonomi belanja dia gitu. Dan usaha ini juga dari masukin di sebuah provinsi, semua kota gitu udah mulai usaha thrifting ini. Dan thrifting ini juga sama sekali nggak mengandung bakteri gitu. Karena barangnya sebelum dikemas itu barangnya udah steril, udah di laundry, udah dikasih obat-obat hingga barangnya siap pakai. Tapi nggak masalah juga kalau kita sebagai penjual agar mempunyai warna barang itu, agar mempunyai lebih terlihat bersih, boleh kita laundry lagi atau boleh kita setrika lagi gitu. Tapi ya tadi yang jelas barang ini tidak mengandung bakteri atau hama sekalipun. Karena saya sebagai penjual pun saya sering banget loh muka bal, setelah kebalan saya muka bal, saya ambil 1-2, saya beli 1-2, saya langsung pakai. Saya sering banget gitu. Jadi jangan takut buat penjual-penjual bal dalam thrifting ini gitu. Dan thrifting ini juga semakin hari semakin meluas audiennya. Karena apa? Ya mungkin karena thrifting ini dikenal dengan perubahan fashion. Jadi dia tuh selalu mengikuti fashion yang ada, perkembangan yang ada. Mungkin dia tahun ini model kaosnya seperti ini atau celananya seperti ini, di tahun depan lagi akan berubah lagi. Entah itu di sisi mana dia berubah, pasti akan berubah lagi. Karena apa? Dikenal thrifting ini dengan perubahan ya modelnya di setiap tahun dia itu mengikuti tren yang ada, kawan-kawan. Jadi alhamdulillah juga di dalam thrifting ini banyak juga orang-orang yang kebantu usaha thrifting ini. Mungkin dulunya orang-orang yang nggak ada usaha, yang bingung untuk menentukan langkahnya kemana, bahkan sama sekali nggak ada penghasilan. Nah dengan usaha thrifting ini mungkin pada terbantu karena mereka tuh bisa dapatkan modal usahanya dengan budget 3 juta tuh mereka udah mulai usaha. Dan harga thrifting ini dia nggak semuanya mahal, semuanya itu tergantung dari kategori jenis item tersebut gitu. Mulai dari harga 3 juta sampai harga puluhan juta. Jadi kawanku semuanya ini sangat membantu untuk kita memulai usaha. Karena tanpa usaha ratusan juta pun kita bisa memulai dengan uang 3 juta itu udah bisa muter. Ini juga bagus loh buat perkembangan, membantu ekonomi kita. Contoh, di saat suami kita kerja dan kita sebagai IRT, ibu rumah tangga, mengumpulkan uang yang dihasilkan oleh suami. Nah uangnya itu setelah dikumpul sama suami, kalau kita hendakkan itu uangnya itu nggak akan bertambah. Uangnya itu pasti akan habis. Karena pada intinya suami kita, tenaga kita itu bukan kayak mesin yang dikasih mesin, dikasih oli atau dikasih apa hingga kuat lagi, enggak. Tapi tubuh kita ini semakin tua semakin rapuh. Dan suami kita juga ada batas usianya kerjanya, mungkin ada masa pensiun dan ada masa letihnya. Alangkah baiknya kalau uang itu kita putarkan. Karena apa? Mungkin bertahannya akan lama dan kemungkinan besar uang itu akan bertambah. Dan usaha ini juga, ini udah semua kalangan, dari kalangan mahasiswa, remaja sampai ibu-ibu, bahkan sebagian bapak-bapak yang mudah menetapkan usaha ini sebagai penghasilan pokok buat mereka, buat menunjang ekonomi mereka. Thrifting dikenal sama pakaian bekas yang dikemas dari negara asalnya. Dan setiap tahun dia selalu berubah fashion, setiap tahun selalu berubah jenis model gitu. Makanya dia nggak tinggal zaman, jadi buat semua orang tuh bisa banget. Jangan ragu dalam memulai usaha ini, semua itu bisa diolah dari pakaian anak-anak, dewasa, atasan bawahan. Tapi alangkah baiknya kalau kita pemula itu mencoba item yang HPP-nya rendah dulu. Mungkin di HPP 7.000, 8.000 gitu. Itu akan lebih memungkinkan untuk kita mengenal pasar, mempelajari pasar gitu. Dalam usaha thrifting yang penting kita harus konsisten dan kita harus mempunyai nilai agar orang itu bisa membedakan antara toko kita sama toko yang lain. Dan juga kita harus jualnya yang masuk akal, jangan sampai harga yang nggak masuk akal ya. Mungkin dengan harga yang kita tuh memikirkan tuh bagaimana sih biar orang itu bisa mendapatkannya tanpa mengurangi biaya dia hari-hari. Bagaimana sih mereka mendapatkannya agar mereka tuh bisa menjualnya lagi atau bagaimana gitu. Kita harus memikirkan sesama ini. Gitu.
Dan kalau kita banding-bandingkan, saya nggak mau jadi kaum banding-banding, tapi kalau kita banding-bandingkan, kawan-kawan itu sering tanya di emo saya untuk bandingkan mana bang lebih unggulnya, paket usaha atau bal dulu gitu. Bal barangnya lebih utuh, sementara paket usaha pun dia diambil dari bal. Orang yang beli bal bisa dibikin paket usaha. Jadi penjual bal banyak. Jadi kakak ini yang ngambil bal, nggak harus kakak ecer barangnya untuk mendapatkan untung, nggak. Kakak bisa bagikan bagi menjadi paket usaha. Jadi kalau kita banding-bandingkan, yang mending langsung ke bal karena dengan keutuhan barangnya, walaupun dengan harga yang mungkin pasti lebih mahal gitu. Contoh gini, di saat orang mengambil bal, orang pecah paket usaha. Satu bal itu harganya 6 juta. Ini kita ibarat satu bal harganya 6 juta. Nah, nanti mereka pecah menjadi 4. Mereka jual 1,8. 1,8 dibagi 4 berapa? Itu udah keuntungan. Makanya kalau kita banding-bandingkan, alangkah baiknya kalau kita bal gitu, bal lebih unggul. Jadi buat kawan-kawanku, alangkah baiknya yang lebih bal karena dengan keuntungan barang ini kita bisa memisahkan barang A, barang B, dengan barang C. Dan item apapun di dalam bal ini 85%-nya bisa diolah, bisa dijual gitu. Karena dia tuh saya udah sering tanya dan saya pun udah semua saya buka untuk mengenai item bal ini. Semua saya buka gitu. Dan harga itu memang bisa dikelola. Tinggal kita pisahkan barang A, barang B, dan barang C gitu. Barang A ditetapkan harga sekian dikali kuantiti sekian. Barang B kuantiti sekian dikali harga sekian. Itulah menentukan harganya. Jadi buat kawan-kawanku sebagai pengusaha thrifting, ya alangkah baiknya kalau kita tuh harus konsisten. Kita tuh setelah kita mengenal satu toko, alangkah baiknya kalau kita fokus sama orang itu gitu. Agar apa? Kemungkinan tertipu itu akan lebih kecil gitu. Karena pada intinya kita penjual itu memikirkan bagaimana biar customer saya itu bisa mutar. Bagaimana biar hari ini pertama dia ambil satu, bagaimana minggu depan tuh dia bisa ngambil dua, bagaimana minggu depan lagi dia masih ambil tiga gitu. Dengan mereka muter, dengan mereka itu percaya sama kita, maka keuntungan besar laku kita itu akan lebih besar gitu. Dalam usaha thrifting, pakaian bekas, semuanya itu item apa bisa dikelola gitu. Tapi alangkah baiknya setelah kita memutuskan untuk mengelola satu item, kita fokus item tersebut, jangan berpindah-pindah sampai benar-benar kita menguasai, karena ilmunya sama. Item A, item kaos oblong, dan kaos lain-lain sama. Dia ada barang A, barang B, dan barang C. Maka kita sebagai penjual, kita memang benar-benar harus atur strukturnya dalam manajemen harganya. Harga barang A tetapkan sekian, barang B tetapkan sekian, barang C ditetapkan harganya. Nah, maka dari itu kita udah tahu nih untuk estimasi keuntungan. Kalau kalian masih bingung lagi apakah usaha thrifting ini menguntungkan, kita hitung aja. Bisa kalian bongkar, kita contoh satu, kaos oblong cewek dengan pendek ya, atau kaos oblong cewek dengan panjang, atau pakaian anak juga boleh. Pakaian anak itu harganya di 7 juta rupiah. Estimasi isinya di 1000 pieces. Jadi kalau 7 juta kita bagi yang 1000 pieces, itu HPP-nya di angka 7.000 rupiah. Setelah kita pisahkan barang kepala di 200 pieces, nggak usah mahal-mahal, jualnya di 30.000. 30.000 dikali 200, 3 kali 2 udah 6 juta. Jadi di 200 pieces uang kakak udah kembali 90%. Itulah untuk cara kita melihat keuntungannya gitu. Dan barang ekspor itu bisa kita bagikan buat naikkan traffic akun kita gitu, biar akun kita tuh lebih besar nantinya. Nah itulah indahnya pakai thrifting ini juga. Di saat orang membuka Bali ini, mereka tuh ada jiwa penasaran di sana. Jadi mereka setelah bongkar satu, mereka melihat barang brand satu, mereka tuh ingin cepat selesai agar mereka bisa memisahkan barang A, barang B, dan barang C. Nah di sini juga mereka dapatkan ininya chemistry gitu. Makanya keindahan dalam thrifting ini, kita nggak bicara uang ya. Kalau kita bicara uang, kemungkinan besar semua pengusaha itu apapun yang mereka kerjakan, apapun mereka usahakan, mereka mau menghasilkan uang. Tapi di sisi uang ini juga mendapatkan nilai lain dari uang gitu. Karena ada nilai view tadi, nilai penasaran gitu. Ini selalu membongkar agar ya tokonya itu mungkin terbentuk gitu. Dan saya juga gitu, sebagai saya dulu waktu saya penjual barang juga, penjual eceran juga, saya itu nggak fokus ke keuntungan semata gitu. Saya itu keuntungannya itu berbentuk barang aja kalau bisa. Mungkin di hari ini saya beli satu bal dan tembusnya 1 bulan, ya nggak apa-apa. Karena saya kumpulkan dari keuntungannya. Nanti bulan depan juga begitu, mungkin di 2 bal 1 bulan. Dia selalu menaik, makanya dia itu harus menjangkau audiens yang benar gitu. Benar-benar mengenai target marketnya. Semakin jangkauan itu semakin luas, maka tingkat laku pun akan semakin besar. Makanya semua toko itu alangkah bagusnya kalau mereka itu mempunyai nilai
kejujuran tadi. Agar apa? Itu panjangnya, luasnya itu biasanya dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Contoh, di saat saya membeli barang ke toko kakak, saya bilang ke teman saya, kalau kamu mau beli barang tersebut, toko ini saya sudah mengenal harganya dan kualitasnya. Nah, begitu juga kita sebagai penjual thrifting ini, untuk memasarkan produk kita ya gitu. Kalau mau belanja ke abang ini loh, kalau mau belanja ke abang ini, saya udah kenal sama orangnya, saya udah mengetahui lama gudang dia gitu. Nah, makanya ini juga baik buat teman-teman kalau mau belanja thrifting ini, alangkah baiknya kalau kita langsung datang ke gudang dia. Karena apa? Di saat kita memutuskan mau usaha, pastinya itu pikiran kita tuh nggak ada yang pikir, ini usaha setelah saya jalankan, usaha ini gimana kalau usaha ini bertahan 1-2 tahun, nggak ada. Mereka tuh berpikir bagaimana kalau usaha ini bermain 10-20 tahun ke depan gitu. Nah, maka dari itu, alangkah baiknya kalau kita mengenal dulu siapa penjualnya. Saya juga sebagai penjual, saya harus mengenal dulu. Kak, maaf, saya nggak pikiran saya itu bukan untung-untung aja. Saya lebih memikirkan ini, saya harus mengetahui siapa sih customer saya. Dan customer juga, saya juga harus tahu siapa sih saya. Agar apa? Hubungan antara partner kerja dari partner bisnis itu ada dapat gitu, kawan-kawan. Nah, kalian juga harus begitu. Makanya sebelum kita membeli barang, pastikan orang itu menjual barang tersebut. Dan kita membeli barang tersebut dengan orang yang menjual barang tersebut gitu. Jangan sampai kita beli bal ke orang yang jual manisan. Jangan sampai kita beli manisan kepada orang jual bal, itu nggak nyambung. Makanya lah kebaiknya kalau kita tuh lihat testimoni asli dia dulu. Tanyakan kepada penjualnya jam berapa tayang dia, dan jam berapa dia live-nya gitu. Biasanya kalau memang orang penjual, mereka tuh ada jam-jam jadwal khusus untuk mengembangkan akun itu. Mungkin di jadwal live-nya di jam-jam sekian, jadwal postingnya di jam-jam berapa gitu. Tanyakan itu. Dan setelah kita melihat beberapa akun dia yang benar-benar real, nah kita kalau bisa untuk lebih minimal lagi, alangkah baiknya kalau kita langsung datang ke gudang dia agar kita bisa berdialog sama dia, berbicara sama dia. Itu akan lebih memungkinkan membuat perkembangan bisnis kita ke depannya, kawan-kawan. Dalam usaha thrifting, item apapun itu bisa diolah gitu. Dan kita juga setelah ini pelanggan fix, bang fix loh item tersebut. Nah, makanya saya jelaskan kepada anak gudang saya bilang tolong barangnya dirapikan gitu, dan barangnya juga harus diplastikin. Agar apa? Memang kita yakin barang itu dibawa sama ekspedisi yang udah terpercaya, mereka nggak mungkin mengiyakan barangnya terbasah. Tapi lebih baiknya kita melangsirnya itu kan kita nggak tahu entah hujan atau apa. Makanya lebih baik kita pakai 2 atau 3 plastik agar lebih barang itu lebih terjamin untuk tidak basahnya gitu. Dan teman-temanku semua sebagai usaha thrifting ini banyak banget. Kalian tuh kalau menentukan kode atau brand jangan gitu. Karena apa? Sekarang yang menjadi market oknum itu bukan aja orang-orang pemula, tapi orang-orang yang fanatik itu menjadi target mereka. Dan juga kakak, saya jelaskan kembali, di brand bal dan kode bal itu hanya menandakan sebuah brand karung dan pertanda sebuah material. Nggak ada pertandanya barang bagus atau enggaknya gitu. Premium itu adalah singkatan dari barang atau diskon gitu. Dan barang itu dikirim dan dipastikan barang itu dengan nilai yang murah. Itu yang namanya barang premium gitu. Sebagai teman-teman, sebagai pecinta pakaian thrifting, banyak langkah yang harus kita lalui agar kita tidak tertipu dalam usaha ini. Mungkin dengan cara-cara tadi, dengan cara kita melihat akun dia, lihat keaslian akun dia, pastikan akun dia memang benar-benar real. Itulah langkah kecil loh agar kita tidak tertipu. Setelah itu ya tadi, sebagai pemula wajibnya kita mengetahui harga per bal. Agar apa? Di saat kita ditawarkan sama umum harga yang nggak masuk akal, kita udah tahu, maaf saya bukan target Anda, itu bahasa kita. Dan juga sebagai ini juga makanya aku bilang tadi, target oknum itu sekarang bukan orang-orang yang pemula saja, bahkan orang-orang yang udah sering buka itu menjadi target mereka. Makanya orang-orang yang fanatik sama brand itulah yang bisanya di target mereka gitu. Maka dari itu alangkah baiknya kalau kita tuh nggak fanatik, karena brand bal itu hanya menandakan satu karung dan menandakan satu material. Karena perhitungan HBP sama, hitung kuantitinya berapa dan tanyakan harga modalnya ke penjualnya. Itu akan lebih tahu, agar kita lebih tahu untuk mengetahui harga per HBP-nya. Tetap pisahkan barang A, barang B, dan barang C. Gitu. Dan bal ini juga membuat kita tuh menjadi merasa penasaran gitu. Contoh, di saat saya berjalan ke pasar,
sedikit itu nggak ada niat saya untuk membeli barang tersebut. Tapi setelah saya lihat perubahan-perubahan di toko tersebut, oh hari ini di depannya warnanya beda, hari besok beda lagi, hari besok beda lagi. Jadi timbulnya rasa penasaran saya terbentuk gitu. Karena pada intinya seorang membeli barang itu bukan saja karena kemauan atau kebutuhan, tapi karena adanya rasa penasaran lagi gitu. Ya kemasaran itulah yang membentuk rasa kemauan itu. Banyak orang bingung dalam memulai usaha bukan karena mereka itu takut, tapi karena mereka itu mau memikirkan depannya. Makanya para filosof bilang kebingungan adalah satu kejeniusan orang yang bisa memikirkan rencana ke depannya. Makanya alangkah baiknya setelah kita bingung, kita memulainya. Apapun itemnya sama di dalam trading, tapi kalau untuk pemula baiknya itu pilihlah HPP yang rendah, mungkin di angka 7.000 atau 8.000 dulu. Agar apa? Karena ini intinya, di saat kita memulai satu usaha, saya langsung melinya ikan yang besar agar saya bisa membeli jualnya dengan harga yang besar. Tapi itu kan tentunya mempunyai target market. Kalau saya pemula mana ada saya target marketnya gitu. Kemana saya nggak akan tahu jual kemana. Tapi kalau saya jual harga-harga ikan-ikan yang lain yang kecil yang mungkin harganya bermasyarakat, mungkin marketnya akan lebih luas dan akan saya lebih mudah mendapat marketnya. Itulah buat teman-temanku yang harus jeli dalam usaha thrifting ini. Dan alhamdulillah di gudang kita pun, kita tuh orangnya welcome banget. Jadi customer pun datang. Ada yang dari Papua, dari Sulawesi, Kendari, ada yang dari Sumatera Barat, Sumatera. Mereka sering datang kita hanya untuk berdialog dan kita ajak ngopi bareng di sini. Agar mereka tuh bisa mendapat wejangan, kita sama-sama diskusi. Karena pada umumnya tiada orang yang pintar tanpa orang melalui. Bahkan semua para ilmuwan pun bilang ilmu yang paling dangkal, ilmu yang paling besar itu ada ilmu yang didapatkan dari pengalaman seseorang atau pengalaman pribadi. Makanya alangkah baiknya kalau kita bertanya gitu. Contoh gini, misalnya kakak mau usaha thrifting, kakak udah mengenal saya gitu sebagai penjual paket thrifting. Maka baiknya menanyakan kepada saya, bagaimana sih bang item-item ini dan kemana sih cara marketnya, dan semua item ini ada segmen pasarnya, ada target marketnya harus dituju gitu. Contoh kecil, kita perhatikan ini. Bisa kakak membedakan antara jumpsuit jeans dan jumpsuit katun. Itu semua target marketnya. Jumpsuit jeans itu usianya itu yang kita tempuh itu marketnya itu di usia 25 sampai usia 35. Sementara kalau jumpsuit katun itu lebih ke usia 35, condong ke 35 ke atas. Nah makanya semua item itu ada target marketnya semua. Item apapun ada target marketnya. Dan lebih baik tanyakan kepada penjualnya, bagaimana sih cara pengelolaannya. Karena mereka yang biasanya penjual bar, mereka lebih dulu ngejarnya, maka mereka lebih tahu ilmunya. Ya alangkah baiknya kalau kita bertanya dulu agar kita bisa mendapatkan ilmunya dan pengalamannya gitu. Dan saya sebagai penjual tuh ya banget, terbuka banget. Saya tuh berpikir gini loh, gimana sih biar customer saya ini bisa panjang dan bagaimana sih biar dia tuh bisa muter. Kalau bisa dia tuh bisa ngajak teman-teman dia untuk belanja, saudara dia, kerabat dia gitu. Untuk usaha thrifting ini, dan usaha thrifting ini juga begitu kak. Saya perhatiin begini, saat seseorang nih, ini ada cerita nih customer saya yang baru. Dulunya dia tuh fanatik, takut banget yang usaha thrifting ini. Karena apa? Di pikiran dia itu hanya rugi dan rugi. Saya jelaskan sama dia, kak, kalau kakak mau untuk keuntungan itu lebih dekat sama kakak, ya jadi kakak harus sabar. Jangan berpikir rugi-rugi terus. Kakak harus sabar, harus siap resikonya, untungnya rugi, maka keuntungan itu akan lebih besar, aku bilang gitu. Akhirnya memang dia mulai dengan item dulu pakaian anak. Nah sampai dulu mungkin dia bingung, kok tetangga dia itu jual pakaian anak bisa tembus satu hari satu bal gitu. Kenapa dia bisa satu bulan satu bal? Aku bilang sama dia, lebarkan lagi sayapnya kak, kembangkan lagi marketnya. Semakin banyak orang yang kenal, semakin besarnya aku pun akan semakin besar gitu. Bilang gitu. Akhirnya dia coba live di beberapa akun sosmed dia. Dia sebarkan jualan dia kenalkan personal dia, siapa dia, dan apa yang dia jual, dia kenalkan branding dia juga. Semakin hari semakin meluas, dan mungkin hari ini tuh dia tuh udah mempunyai beberapa karyawan. Bahkan dia udah ada mesin setrika sendiri. Bahkan dia udah bisa menggaji beberapa karyawan. Padahal waktu dimulai itu dia juga pinjam sama saudara dia uang itu untuk mulai usaha itu.
dan sampai sekarang bahkan dia sanggup mengasih uang kepada saudara dia. Itulah makanya pebisnis itu mereka tuh gagal itu karena itu. Mereka tuh gagal karena iya tadi, mereka nggak punya perencanaan, mereka nggak mengenal pasar, mereka itu keuangan mereka berantakan, dan mereka nggak punya mental. Alangkah baiknya kita sebagai pengusaha itu membentuk 4 itu dulu, membentuk mental, mengenal pasar, mengatur struktur keuangan, manajemen keuangan, dan juga harus sabar, jangan takut untung dan jangan takut rugi gitu. Kalau kita takut untung, ya mana mungkin kita mau untung. Kalau kita tak takut rugi, mana mungkin kita bisa untung. Begitulah mindsetnya. Semua thrifting ini, item apapun bisa dikelola, dan item ini dia tuh memiliki beda-beda gitu, beda karung, beda dengan itemnya. Kecuali pakaian anak, kalau pakaian anak itu lebih ke random dia. Pakaian anak tuh dia lebih ke campur, ada cewek, ada cowok, ada atasan, ada bawahan. Tapi kalau pakaian dewasa, dia lebih ke per item ya kayaknya, lebih ke per jenis dia. Kalau dress ya dress, blus ya blus, kaos oblong ya oblong, cowok ya cowok gitu. Nah, dan juga teman-teman, agar kita dapat barang bagus itu banyak triknya yang harus kita lakuin. Harus kita tanyakan kepada penjual. Pertama, kita harus tanyakan grade-nya. Grade A atau krim itu lebih baik buat pemula. Itu. Karena kemungkinan bagusnya akan ada gitu. Yang kedua, tanyakan segel kawatnya. Pastikan segel kawat itu masih tersegel, jangan sampai segel kawatnya terbuka. Kalau kalau terbuka, kemungkinan barang bagus itu akan nggak ada lagi gitu. Yang ketiga itu, yang utama itu harus kenalkan dulu akunnya gitu. Makanya saya bilang itu harus benar-benar mengetahui siapa sih penjualnya gitu. Harus kita mengenal personal dia dulu gitu, baru kita membeli barang ke dia. Dan juga jangan takut ya. Sekarang yang DM saya itu pada takut karena kata dia di Bandung itu kok COD hanya berlaku wilayah Bandung aja, sementara mereka luar kota nggak bisa. Jadi COD itu ada pembayaran tempat. Mungkin kalau akak belanja di Shopee atau di TikTok itu bisa akak COD ke wilayah manapun. Tapi kalau bal beda halnya. Bal ini adalah bal besar yang pegangannya itu 100 kilo, 90 kilo. Dan bal ini juga dia itu melalui ini transit, mungkin dari Bandung ke Surabaya, Surabaya ke sana pakai ekspedisi lain, dan mereka itu mempunyai resi yang berbeda. Makanya dari itu COD itu nggak bisa kalau luar kota. Tapi kakak nggak usah takut gitu. Asalkan kakak memang benar-benar mengenal satu penjual yang benar-benar amanah itu, maka nggak akan tertipu. Karena penjual itu mereka itu berpikirnya gini, gimana sih biar hari ini tuh lebih ramai dari hari kemarin, gimana sih kalau hari esoknya lebih ramai dari hari ini gitu. Itu yang mereka pikirkan. Nah, mereka nggak akan bermain dalam berdagang karena mereka itu yang kejar mereka market mereka gitu. Makanya itu alangkah baiknya setelah kita mempercayai satu toko penjual, kita fokus ke orang tersebut, jangan berganti-ganti maksud gitu. Udah gini, saat saya udah mengenal kakak sebagai penjual thrifting gitu, saya ini pengusaha thrifting. Jadi saat saya membeli thrifting, ya udah saya sama kakak, saya beli sama kakak aja. Walaupun sekalian barang kakak nggak ada, ya saya minta bantu sama kakak. Karena biasanya sama penjual ini mereka mempunyai grup tersendiri gitu. Itu. Ya kemungkinan tertipu itu akan lebih kecil. Makanya kalau baiknya kalau kita, karena apa ya, setelah kita memutuskan usaha, saya yakin semua orang itu setelah memutuskan usaha, semua orang itu pasti mau usaha itu berpanjang lama, berpanjang 10-20 tahun ke depan gitu. Nggak ada orang itu setelah mulai usaha mereka tuh berpikir, oh gimana sih biar usaha ini cepat bangkrut, nggak mungkin gitu kan. Pasti orang itu mau usaha itu berpanjang lama. Nah, banyak hal yang harus kita lakuin dalam untuk semua itu. Salah satunya gini, dengan kita memastikan toko dan keamanan akun dia, lihat testimoni asli dia gitu. Jangan testimoni berjual doang. Setelah itu kita tentukan itemnya, jangan tentukan kode dan brand, karena kode dan brand itu saya bilang tadi nggak memastikan barang bagus atau jeleknya, nggak ada pertanda barang bagus barang jeleknya. Pasti ditanyakan aja kualitasnya A atau B gitu, karena ada beberapa bal yang memiliki dua kode A dan B gitu, termasuk Aji Trading ini. Dan item ini, dia tuh semua item itu bisa diolah kakak. Mulai dari item anak-anak, dewasa, ataupun atasan dia bisa diolah semua. Dan bal ini saya yakin 80% nya bisa diolah. Dan 80%-nya itu bisa dijual. Bahkan barang ekor sekalipun, barang reject sekalipun itu bisa diolah kembali kak. Bisa dijahit kembali. Dan bisa diupayakan dia itu bagus kembali gitu. Dan itu bisa dibantu buat naikkan traffic akun kita gitu.
dibagikan gateway dengan contoh pertanyaan, kasih pertanyaan kepada audien, itu akan memancing algoritma gitu, algoritma akun kita itu akan lebih baik. Makanya tripping ini dia tuh sama sekali nggak ada yang membuang, semuanya bisa diolah, semuanya bisa dimanfaatkan. Mungkin di barang kepala kita manfaatkan buat harga profitnya, harga 10 kali lipat dari HPP kita. Di barang badan mungkin kita standarkan harganya, barang eko kita kasih aja barangnya untuk membantu traffic kita, membantu algoritma kita agar bisa dibaca sama pihak-pihak aplikasi gitu. Tapi itu juga sama kerja aplikasi itu pekerjaannya berbeda-beda kan. Kalau TikTok itu dikenal dengan durasi 1 detik, 1 menit gitu. Sementara kalau YouTube dikenal dengan durasi 5 menit. Kalau di IG durasinya itu mungkin sama kayak TikTok di 1 menit. Dan mereka tuh mempunyai ini jam tayang berbeda gitu. Jadi jam tayang itu ditentukan jam berapa orang istirahat. Di pagi hari mungkin jam 7, di siang hari mungkin jam 12, malam hari mungkin jam 8 habis sisa. Nah, kita posting itu dengan konsisten mungkin akan lebih cepat algoritma kita dibaca sama aplikasi tersebut. Jenis item pakai tripping ini dari pakai anak-anak hingga dewasa semuanya memiliki kode yang berbeda, dan brand jebal juga berbeda-beda. Brand Jepang itu puluhan kode, puluhan brand. Brand Cina juga begitu, puluhan kode dan puluhan brand balnya. Sama juga lah halnya dengan brand Cina. Jadi makanya saya bilang tadi, untuk menentukan ini sering ditanyakan sama pemula, bang kalau pemula itu bagusnya Cina dulu, Korea dulu, atau Jepang dulu. Itu tergantung market kita, jadi semuanya itu ada keunggulan. Barang Jepang ini dikenal sama brand dan keoriginalannya, barang Jepang dikenal sama size dan modelnya, barang Cina dikenal sama fashion dan modelnya juga. Nah maka dari itu kita harus memastikan dulu market kita kemana nih, ke model kah, ke size kah, atau ke fashion kah gitu. Karena semua itu ada keunggulan, tapi nggak saya bilang bahwa brand Korea itu nggak ada brandnya, bahwa brand Jepang itu nggak ada fashionnya, bahwa brand Cina itu nggak ada brandnya, nggak saya bilang gitu. Tapi yang saya tahu mengetahui dari customer yang bongkar lebih dominan ke sana. Mungkin yang Jepang lebih dominan ke brandnya, yang Cina itu lebih dominan ke fashion, Korea lebih dominan ke size gitu. Jadi semua itu tentunya ada keunggulan masing-masing. Jadi kawan-kawanku jangan bingung dalam menentukan brand apa dan brand bagaimana. Tentukan aja itemnya apa sih? Itu apa sih yang mau kebongkar? Dan itemnya di Bali ini, dia itu pasti ada barang A, barang B, dan barang C gitu. Ya. Tentunya itu memiliki rezeki yang tersendiri. Kalau kita lagi hoki, lagi jackpot, mungkin kita bisa mendapatkan barang A-nya banyak gitu. Tapi nggak mungkin kan kita buka selanjutnya itu barang A-nya juga banyak lagi, karena Bali itu dia tuh dikemas seperti ini kak, dia tuh dikumpulkan dalam satu wadah besar, dan dia tuh nggak dipilih-pilih, oh ini brandnya sekian persen, barang wadahnya sekian persen, barang kaki nggak seperti itu. Mereka tuh dikumpulkan dalam satu wadah besar dan dikemas itu langsung dimasukin gitu, tanpa dipilih-pilih. Tapi yakinlah di setiap bar itu mempunyai brand semua, tapi mungkin brand-brand yang kita kenal dulu mungkin brand-brand Contang, brand-brand Puma, itu hanya itu aja. Bahkan ada brand-brand lain yang belum kita ketahui. Dan semua brand Bali itu Bali itu dikenal dengan fashionnya kak, karena dia itu yang saya tahu di luar sana dia itu selalu mengikuti perkembangan fashion, selalu berubah fashion. Dan memang Bali dikenal dengan itu fashionnya, dia selalu mengikuti perkembangan yang ada gitu. Karena yang saya tahu orang-orang yang bikin vlog tuh, para desainer di sana tuh, mereka tuh setiap tahun tuh ada perubahan loh, perubahan mungkin di bagian leher, di bagian badan, bagian lengan atau apa, pasti ada perubahan gitu. Dan barang ini nggak fashion gitu. Dan barang ini juga dia market lebih besar. Kenapa? Seorang yang kerja harian pun mereka bisa memiliki barang brand dalam satu Bali ini gitu, tanpa mengurangi gaji mereka, karena mungkin mereka bisa dapatkan dengan harga-harga yang murah dan barang-barang yang mungkin lumayan gitu. Itu juga menjadi membuat dia semakin besar lakunya, karena dia itu menjangkau semua market gitu, orang-orang makanya. Bahkan sebagian besar ya, karena saya ini di Bandung ini udah lumayan lama, sebagian besar tuh ada para artis juga, entertain yang belanja ke tripping ini gitu, banyak juga segitu. Dan mereka juga nggak gengsi, nggak harus, mereka juga nggak, istilahnya itu nggak jijik memakainya. Setelah mereka beli barang di gantungan itu langsung mereka pakai, karena mereka tahu barangnya udah steril, nggak ada lagi yang namanya hama atau tungau atau sebagainya, itu nggak ada lagi.
karena barang itu udah steril, udah dikasih obat, udah di laundry ya kak, begitu. Dan di bal ini juga ada beberapa item yang harus dipola lagi, seperti jaket kulit, jas, dan bahan-bahan kulit gitu. Itu harus dipola kembali, dan semuanya item yang lainnya itu langsung jual jadi setelah kakak bongkar bal langsung bisa dipasarkan, dimarketkan, cari marketnya gitu. Hanya dua brand itu yang harus dipola lagi biasanya. Karena apa? Mungkin ada ukurannya kan udah besar, mungkin didesain lagi biar dia bisa bentuk SNI, Standar Nasional Indonesia gitu. Kayak jas dan jaket kulit gitu. Nah selain itu bisa dijual, langsung diolah gitu. Dan kalian juga jangan bingung, kenapa sih bang barang ini yang kok beratnya 80 kilo, 70 kilo, dan ada yang 50 kilo, tergantung materialnya, saya bilang tadi ya. Karena ada beberapa material yang nggak bisa dibikin sedemikian berat gitu. Contoh salah satunya tadi jaket kulit, topi, boneka, dia nggak bisa dibikin berat. Karena apa? Kalau dia dibikin berat yang sama, kayak list yang ada 100 kilo, mungkin ketika izinnya akan lebih besar. Contohnya topi itu kalau ditekan pakai mesin press, itu fatnya itu pada patah karena dia itu mengandung fat sini, bagian sini untuk menutupi matahari. Nah kalau kita press itu, di press itu mungkin rigidnya akan lebih besar kawan-kawan. Makanya jangan kita ini terlalu fanatik, dan juga kita jangan ini ya fanatik dengan bal ini. Ada kalanya bal ini yang sedikit kembung atau suka kawannya, bukan memastikan barang yang reflect loh gitu. Karena barang ini kan masuknya ini seperti ini, terlihat belakang saya ini banyak banget, dan dia itu tertindih-tindih. Wajar banget kalau dia itu ada sedikit kempot atau up dan kendor gitu kawannya gitu. Tadi itu bukan ribet, itu barang-barang yang memang ketindih gitu. Jangan karena banyak kasus-kasus yang ada kita menganggap semuanya itu sama, enggak gitu. Jadi barang ini saya juga seperti itu. Ini kan barang ini kan awalnya kan di 5 atau 6 tumpuk. Nah dia kan udah tinggi segini itu aja karena barang ini kan tinggi gitu. Kecuali materialnya itu besi, ya nggak mungkin kempot, nggak mungkin dia mengembung kalau materialnya besi atau baja. Tapi kalau jenis pakaian, ya pastinya kalau lama-lama akan kembung juga itu. Dan tapi masalah yang pastikan istrinya itu tetap utuh gitu. Ya. Untuk lokasi kita di Bandung, buat kawan-kawan yang langsung mau berdialog, bisa banget datang ke gudang kita. Dan usaha ini juga nggak harus kita lakuin kak, soalnya gini. Pelanggan saya itu ada beberapa pelanggan saya, customer saya yang notabene itu dari jadi investor. Jadi mereka tuh gini, belanja ke saya itu ambilnya tuh banyak barang, tapi mereka nggak jualnya, mereka kasih ke orang lain untuk jualnya. Tapi sistem mereka itu berbagi keuntungan. Mereka bilang harganya sekian yang saya ambil, dan lebih dari sekian kita berbagi keuntungan. Ini juga bagus loh buat kawan-kawanku yang mungkin mempunyai tabungan yang lumayan, agar bisa dia bertambah, mungkin bisa juga usaha tripping ini. Usaha tripping ini saya bilang usaha ini minim dari kerugian ya. Beda halnya dengan kita usaha buah-buahan atau jual makanan lain-lain, karena tingkat basi, tingkat busuk itu ada. Di bal ini nggak ada, karena bal ini juga dia nggak dengan zaman, dia selalu mengikuti fashion. Dia nggak akan membasi, barang nggak akan membusuk dan nggak akan membau. Makanya saya bilang itu tingkat kerugiannya kecil. Asalkan kita sudah menentukan harga jualnya, harga barang A sekian harga jualnya, barang B sekian harga jualnya, barang C di sekian harga jualnya. Maka dari itu saya bilang bisnis ini minim dari kerugian. Ya, dan usaha ini bisa dimiliki juga para pengusaha lain. Mungkin ada sebagian pengusaha yang mau menambah kaki untuk menambah usaha dia, bisa juga dengan usaha thrifting ini gitu. Tinggal cari-cari orang-orang yang dia anggap memang bisa dipercaya, dan kita menjadi donaturnya, investornya, menanam saham mungkin ya, menanam uang dengan sistem berbagi keuntungan, itu juga bisa. Banyak orang-orang seperti itu kawan-kawan ya. Dan usaha ini juga semakin hari semakin meluas, karena notabene ya pelanggan saya itu 30% dari kalangan mahasiswa, 30% dari ini ibu-ibu, 40% dari bapak-bapak. Makanya itu semakin hari semakin meluas dia marketnya gitu. Jadi buat teman-temanku lebih memungkinkan usaha ini, saya bilang usaha ini memang minim dari kerugian, karena barang ini tidak membusuk, barang ini tidak membasi, barang ini tidak membau. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh menentukan bisnis ini dan kita sabar. Yang penting itu sabar dalam mengelolanya. Setelah kita menentukan, nih contohnya, bisa kakak membeli bal, kakak udah membongkar bal tersebut, kakak nanti pasti udah menentukan ini barang A nya udah dipisahkan sekian pieces, barang B nya udah sekian pieces, barang C nya sekian pieces.
otomatis barang itu udah kakak tentukan harga, dan kakak harus sabar, jangan takut barang yang nggak laku gitu. Sabar, karena mungkin orang yang nawar murah itu bukan market kakak. Harus sabar gitu, jangan kita sampai terpancing emosi, terpancing takutnya nggak laku, takut rugi, itu akan kemungkinan rugi akan lebih besar. Itu kak, kalau kita takut rugi, mungkin rugi itu akan makin besar. Kalau takut untung, itu keuntungan itu akan makin besar. Makanya orang berbisnis itu, mereka tuh bagaimana sih biar hari ini tuh mereka tuh bisa pertama notabene dalam pembelanjaan. Hari ini dia beli 1 bal, dia tuh berpikir bagaimana sih biar esoknya bisa beli 2 bal atau 3 bal, 4 bal gitu. Nah mereka menabung uang itu, dan jangan sampai kalau bisa ya setelah kita belanja, kita tuh jangan terlalu ambisi maksudnya gitu. Bisa kita pemula, jangan ambisi beli 10 bal, 20 bal langsung, karena kita ingin untungannya besar, jangan ambisi ke sana. Kita lebih baik ambil 1 dulu, ambil 1 atau 2 dulu. Nanti setelah kita benar-benar menggeluti bisnis tersebut, kita benar-benar udah menguasai, boleh kita ngambilnya ke 2, 3 atau 10 sekalipun gitu. Nah ya, ini enak banget usaha ini, enak banget. Saya bilang enak banget karena saya sendiri merasakan gitu. Dan usaha ini juga semakin hari semakin meluas. Mungkin temannya yang ini yang udah berhasil, yang mungkin udah bisa menghasilkan uang sendiri mengajak lagi teman yang lain gitu. Saudaranya ini udah menghasilkan juga uangnya sendiri, dia mengajak keluarga yang lain. Yang juga yang masih bingung-bingung, ya tadi nggak usah bingung, karena kebingungan itu adalah satu kejeniusan. Itu kata para filsuf gitu. Dan kita tuh memang harus mencoba, karena kalau kita mencoba kita akan tahu arahnya kemana nanti. Makanya kalau kita banding-bandingkan, ini banyak orang yang tanya ke DM saya membandingkan barang A, barang balan, dan ini pakai usaha. Kalau kita banding-bandingkan itu mungkin di pakai usaha itu kita bisa mendapatkan barang yang murah, tapi yang pastinya barangnya nggak utuh lagi gitu. Karena barang jackpot itu pasti udah diambil, dan pakai usaha juga banyak orang yang membeli bal untuk menjadikan pakai usaha gitu. Makanya kalau kita banding-bandingkan, lebih baik ke bal langsung aja gitu. Karena bal itu barangnya utuh. Ada barang kaki di sana, ada barang jackpot di sana gitu, udahnya utuh. Dan kita memang kalau mau belajar tuh melihat keutuhan barang tersebut gitu. Emang bagus banget di bal gitu. Dan juga jangan takut, karena dengan mungkin terkenal dengan kasus-kasus yang ada banyak oknum, atau oknum itu hanya segelintir gitu. Contoh gini, di saat kita mau memancing dalam satu danau, di danau itu banyak ikannya, tapi ada satu buayanya. Jangan menganggap itu danau buaya gitu. Hanya satu buayanya itu, dan danaunya pun besar. Makanya langkah baiknya kalau kita tuh mengenal dulu seseorang, mengenal dulu siapa personalia, apa yang dia jual gitu. Atau gini, saat kakak mau membeli barang ke saya, kakak jangan langsung belanja ke saya karena dengan testimoni saya atau apa, jangan. Lihat dulu akun saya benar-benar real. Tanya kamu berapa sosmed saya, mungkin aplikasi hijau, hitam, atau aplikasi merah, tanyakan real nggak orangnya. Kalau real, mungkin bisa kita lanjutkan untuk payment gitu. Dalam usaha itu yang penting kita tuh tadi komitmen dalam suatu usaha. Yang jelas ini di bal ini kan yang kita beli itu satu bal itu satu item. Makanya kalau kita berpindah-pindah item, personal brandingnya berantakan nantinya gitu. Dan uang juga pasti berantakan. Contoh di saat ini kakak beli kaos obong yang harga 7 juta tuh. Setelah kakak mulai usaha ini, kakak lihat toko sebelah jual kaos kerah rame itu. Kakak buka kaos kerah, nanti uang kaos obong ini belum dapat, kakak udah fokus kaos kerah tadi. Dan pasti kakak jual sembarangan di harga kaos obong ini, nggak ngitung lagi soal modalnya, HBP yang nggak ngitung lagi, karena kakak udah fokus kaos kerah. Nah, itu udah mengurangi modal kita. Makanya langkah baiknya kalau kita tuh mencoba itu 1-2 bal dulu gitu. 1-2 bal itu lebih baik kakak dalam memulai usaha. Dan usaha bal ini sebenarnya banyak banget ini jenisnya. Mau jenis apapun itu bisa dikelola. Mau jenis anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, itu semua bisa dikelola. Dan semua itu ada target marketnya. Kita tinggal pelajari itu aja. Gampang banget dalam usaha bal ini gitu. Dan kita memang jangan bingung-bingung. Kalau kita bingung-bingung ya tadi, kalau kita bingung-bingung, takutnya nanti kita ketinggalan sama orang-orang yang langsung terjun gitu. Contoh gini, kakak mempunyai 2 teman, tapi kakak dulu yang mengenal usaha ini. Kakak mau mencobain dulu, tapi kakak masih ragu. Sementara teman kakak ini yang baru mengenal, dia itu langsung terjun, langsung mencoba. Otomatis dia akan lebih dulu mengetahui daripada kakak. Berarti kakak ketinggalan dong. Gitu. Makanya dari itu memang kita tuh setelah kita mengenal, kita harus mencoba. Jangan takut rugi kok. Kalau rugi kok
semuanya pada lama dagang, semuanya pada mengajak anaknya, mengajak adik dia, mengajak saudara dia usaha ini. Berarti itu menguntungkan loh. Di Bali ini memang kalau kita cari buat uang, buat gaya hidup mungkin nggak cukup kan. Tapi kalau kita buat kebutuhan hidup, insya Allah ada gitu dari usaha tripping ini. Gitu. Dan usaha ini juga, alhamdulillah usaha ini itu pembelinya juga nggak harus langsung ke customer yang memakai gitu. Jadi sesama kita ini, sesama kita penjual, contoh gini, kita mau sama-sama menjual item yang sama. Walaupun saya ini udah biasa jual item tersebut, nanti di saat kakak lab, saya itu akan mencari item itu agar saya itu bisa mendapat keuntungan, saya bisa jual lagi ke customer saya. Nah itulah yang membentuk pasar ini, membuat tingkat laku itu semakin besar kan, karena dia itu dari tangan ke tangan, dari orang ke orang gitu. Itu yang membuat tingkat lakunya itu semakin besar. Jadi kawan-kawan kerja jangan takut karena barangnya nggak laku, takut barangnya apa, barangnya pasti laku karena dia tuh sama sekali nggak meninggalkan fashion. Dia selalu mengikuti perkembangan fashion yang ada. Tahun demi tahunnya itu berganti gitu. Makanya persepsi orang juga banyak salah kan mengenai Bali ini. Bali ini dikenal dengan pakaian bekas katanya. Padahal nggak semuanya itu bekas. Sebagian tuh masih ada yang terplastikin, masih ada teksnya, masih ada yang baru juga gitu. Karena Bali ini ya, dikemasnya itu bukan yang dikumpul dari sampah-sampah, bukan. Di Bali itu memang ada penampunnya. Jadi orang-orang tuh mungkin karena di luar sana mereka tuh setiap tahun tuh berganti fashion, berganti model. Jadi Bali ini juga begitu dia. Dikemas dari diambil mungkin sebagian pakaian bekas, sebagian juga ada yang sisa-sisa dari konveksi, sebagian juga mungkin ada yang sisa-sisa dari mall gitu. Dan Bali ini juga di Indonesia ini udah banyak masuk mall-mall kan. Bahkan ini terpajang di lantai 2, lantai 3, dan harganya itu saya bilang fantastis banget gitu. Barang-barang yang benar-benar jackpot mereka perbaiki lagi, mereka laundry, mereka serika, mereka kasih tag, mereka pajang itu dengan harga-harga yang fantastis gitu. Makanya kalau kita mau jual itu, ya tadi orang itu menjual itu ini jangan takut karena menjualnya banyak, karena semakin banyak yang orang jual itu semakin banyak pembelinya pastinya gitu. Dan seseorang penjual itu mereka itu mempunyai bagaimana sih biar mereka tuh bisa mempunyai nilai tambah agar orang customer itu bisa membedakan keunggulan toko dia dan toko yang lainnya gitu. Mereka tuh mempunyai nilai view gitu kan. Jadi kita baik banget dalam usaha thrifting ini untuk mempunyai nilai tambah itu. Contoh gini, ya saya pernah pergi dalam satu pasar yang notabene-nya itu sama pasar itu jual pakaian thrifting. Orang ini jualnya itu dengan overall 10.000 di barang kakinya. Yang lainnya jual diskon 50% dengan angka penjual sama. Tinggal lakunya itu lebih kayak yang diskon. Karena apa? Orang berpikir ya barang-barang yang overall 10 ribuan itu mungkin barang-barang yang sisa. Nah itu juga yang membuat perencanaan strategis tadi kan. Mau perencanaan dalam pemasaran, tapi nggak boleh kita tuh namanya perang harga. Oh toko saya lebih murah dari toko-toko ini, itu nggak boleh ya. Kita menjatuhkan orang lain untuk menaiki kita sendiri itu nggak boleh gitu. Jangan bilang, oh ini yang jual kaos obong ini orangnya nggak aman atau nggak boleh. Biar customer sendiri yang menentukan orang itu baik atau tidaknya. Biar orang sendiri yang menentukan orangnya baik atau jujur atau enggaknya gitu. Jangan kita selalu ini orang. Setelahnya kita bilang, oh ini orangnya nggak baik atau apa, nggak bisa. Karena kita juga belum tentu baik gitu, kita juga belum tentu benar. Makanya kita tuh lebih ngoreksi diri kita sendiri gitu. Bagaimana sih biar kita ini mempunyai nilai agar kita itu memang benar-benar bisa dipercaya, bisa mendapatkan keuntungan dari nilai kejujuran tadi gitu. Itu tadi. Makanya saya bilang kepada saudara saya, setelah kita memulai usaha, tolonglah ya tingkatkan nilai kejujuran tadi agar kita tuh dikenal sama kejujuran tadi. Karena ini ya, kita usaha itu terkadang modal terbesar itu bukan karena modal uang, berapa banyak uang kita atau berapa banyak warisan kita. Tapi berapa tingkat jujur kita itu yang biasanya membuat orang itu bisa datang ke kita untuk mungkin bagian menjadi investor kita atau orang-orang yang bisa yang kita membuat mereka percaya sama kita gitu. Dengan itu ada nilai tadi, nilai kejujuran, nilai benar-benar kita tuh di mata orang itu benar-benar kita tuh ya orang-orang yang layak diajak mereka kerjasama itu. Dalam usaha thrifting semua orang itu bisa mendapatkannya. Semua pun bisa mereka lakukan usaha thrifting tanpa modal yang ratusan juta enggak. Dia ada harga 3 juta, mulai dari harga 3 juta pun bisa gitu. 3 juta juga bisa jadi puluhan juta nantinya ke depannya gitu. Contoh gini, akan ada tabungan uang 3 juta. Tadi kakak diamkan uang itu. Kebutuhan kakak tuh makin hari makin nambah. Kakak beli beras, beli kebutuhan lain, minyak, gas segala macam.
mungkin bertahan 1 bulan, tapi kalau belikan bal barang itu mungkin uangnya akan bertahan lama kan, gitu. Dan ada kemungkinan uang itu bertambah karena ini hitungannya aja, kakak mempunyai uang 3 juta ya. Nah, kakak mendapatkan rumah, pengeluaran 1 bulan itu udah kecil 2 juta. Di bulan depan kakak mempunyai 2 juta, 1 juta lagi uangnya. Gitu. Tapi kalau usaha thrifting, ini kakak ada uang 3 juta, beli barang 3 juta. Hari ini laku 10 dikali 5.000 50. Kakak bisa mengontrol uang itu. Lebih baik biar uang itu bertumbuh lebih lama daripada uangnya itu berbentuk uang tadi gitu. Kalau uang berbentuk barang, apa yang kita jual muter ya. Jangan aja kita belikan barang yang ini. Kita ini mempunyai uang pas-pasan. Mempunyai uang pas-pasan. Uang ini cukup buat beli satu benda, buat gaya kita. Gitu. Nah mungkin kalau uang kita lebih nggak apa-apa, tapi kita cerita uang pas-pasan tadi. Lebih baik kita usahakan aja biar uangnya muter gitu. Jangan kita belikan satu benda yang mati, mungkin belikan kebun atau apa, itu benda yang mati, atau rumah, aset segala macam, properti atau segala macam, itu benda yang mati. Lebih baik kita belikan usaha atau bidang-bidang thrifting atau bidang-bidang lain. Saya nggak ini ya, dalam video ini saya nggak harus orang itu harus bisa usaha thrifting, nggak. Jadi kalau usaha thrifting ini kerjanya begini-begini loh. Jika ruginya memang benar-benar kecil kan. Karena sama-sama kita tahu mana ada baju-baju yang busuk, mana ada baju-baju yang bersih, mana ada pakaian yang membau ya. Setiap tahun dia begitu-begitu aja. Dan ini bagus banget lah buat kita yang selaku mungkin orang-orang yang dulunya itu nggak ada kerjaan, mau usaha thrifting ini itu bagus banget gitu. Karena apa? Di sisi lain kita tuh bisa dapatkan keuntungan ini, membuat uang kita bertahan lebih lama daripada uang ini berbentuk uang. Di sisi lain kemungkinan besar uang itu akan bertambah kakaknya, akan bertambah uangnya gitu. Karena ya tadi omset kita tuh akan naik, semakin hari semakin naik, semakin hari kan nggak mungkin semakin kecil orang mengetahui yang kita jual. Semakin hari semakin besar, semakin banyak orang yang tahu. Dan jika laku itu ini mengikut gitu. Semakin banyak orang yang tahu akan semakin banyak besar tingkat lakunya kan. Ya. Di Bali ini mau Bal Jepang, Bal Korea, Bal Cina, mereka ini mempunyai brand kode yang berbeda. Makanya saya jelaskan lagi kepada teman-teman semua sebagai pecinta pakaian thrifting. Alangkah baiknya kalau kita itu nggak fokus dengan satu kode, harus satu brand. Karena apa? Satu kode itu hanya menentukan satu material, satu brand yang menentukan satu brand bal, nggak menentukan barang bagus atau tidaknya. Jadi jangan kita salah persepsi ya dalam usaha ini. Kita hanya fokus saja ke satu item aja. Gitu. Item apa sih bang adanya itu? Apa sih bang adanya item ini ada nggak bang itu? Tanya kan lebih baik begitu ya kawan-kawan. Usaha thrifting adalah usaha yang menurut saya itu mempunyai nilai-nilai. Nilainya begini, kita selain uang ya, nilainya itu ada nilai tersendiri gitu di sisi uang, lain uang. Dia itu mempunyai warna sendiri. Contoh tanyakan kepada orang-orang yang buka batanya kan sama mereka. Apa sih kak yang dapatkan selain uang itu? Mereka mendapatkan nilai penasaran itu kak, dalam usaha thrifting ini. Karena ya, jadi ya, setelah mereka menemukan satu bal itu, mereka kan akan mengetahui brand yang mereka beli, apa item yang mereka beli, tapi mereka nggak tahu berapa banyak isi brandnya, berapa banyak barang A-nya, barang B-nya, mereka nggak mengetahui itu. Mereka hanya mengetahui berdasarkan jenis saja item. Itu yang membuat nilai tadi. Makanya orang setelah terbalik mereka tuh gimana sih biar bisa secepat selesai gitu. Mereka tuh bisa memisahkan barang A, barang B, dan barang C-nya kak. Gitu. Dan mereka tuh enaknya ini, mereka tentukan harganya. Barang A di atas nih, harga jual sekian, sekian, sekian. Barang B dia bawa tengah nih, dia harga jual sekian, sekian, sekian. Barang C di sini nih, harga jual sekian, sekian, sekian. Mereka tuh menentukan. Makanya jangan bingung juga bagi pemula, kenapa sih orang bisa jual semurah itu gitu. Mereka tuh udah menentukan harga di barang A, barang B. Barang B itu, A, B itu mereka tentukan keuntungannya. Keuntungannya udah mereka minimalkan di barang A dan barang B itu. Barang C itu mereka bagikan sekali ke kita, nggak rugi kan kawan. Jadi jangan aneh kenapa mereka bisa jual murah. Bukan karena mereka dapat barang yang murah, bukan mereka dapat supplier yang pertama atau apa, bukan. Karena harga bal nih, mau dari brand apapun dia itu paling beda-beda 200, 300 atau 500 lah gitu. Itu tergantung dari modal-modal orang masing-masing kawan-kawan gitu. Jadi suatu bal itu kode dan brand bal itu nggak memastikan barang bagus atau jeleknya. Nggak ada pertanda, oh brand kode ini barang bagus, premium nggak ada suatu sih kata barang yang gratis atau barang-barang yang diskon atau apa gitu, atau barang-barang yang layak jual gitu.
itu premium, tapi bukan barang-barang yang bagus ya, bukan barang-barang yang notabene itu brand atau apa, bukan. Kita harus benar-benar memahami hal ini kawan-kawan. Dalam thrifting, pakaian thrifting, semua barang itu bisa dikelola. Mau jenis apapun itu bisa dikelola. Jenis apapun ada target marketnya. Mau jenis anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, semuanya ada segmen pasarnya. Jadi buat kawan-kawanku sebagai pengusaha thrifting, alangkah baiknya kalau kita itu tadi saya jelaskan di akhir video ini. Dalam membeli usaha thrifting, ingatkan lagi, harus benar-benar mengetahui siapa penjualnya. Pastikan akun dia, keamanan akun dia, tanyakan beberapa sosmed dia. Dan kita kalau ada waktu, itu langsung datang ke gudang dia. Itu saya dari saya. Kesempatan kali ini saya terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat selalu dan sukses selalu. Saya Muhammad Akad dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.